kita masuk ke bagian yang kedua. Saya ulang lagi penjelasan di awal mengenai permintaan dari pelabuhan. Itu datangnya dari kalau kita di sini memiliki pelabuhan, ya. Jadi tujuannya kan sebetulnya di sini adalah kalau saya sebut sebagai port asal begitu ya. Yang di sini adalah pelabuhan apa tuh namanya? Tujuan begitu. Misalnya Anda mau mengirimkan ke sini, dan di sini menggunakan kapal ya, dan di dalam dilakukan operasi pelabuhan yang akan kita bahas di minggu yang akan datang begitu. Nah, sebetulnya yang menjadi fokus begitu ya dari Anda itu, ya, yang menjadi fokus dari Anda adalah bagaimana Anda bisa mengirimkan barang tersebut. Nah, tentu saja begitu ya. Dalam hal ini yang disebut sebagai permintaannya. Jadi kalau kita punya di sini adalah portnya tadi, datangnya dari ini. Misalnya Anda punya pabrik, gitu ya. Misalnya di sini Anda punya perusahaan-perusahaan third party logistik, atau di sini ada apa, shipper-shipper individu, ya. Karena ingat tadi di eh, section sebelumnya begitu sudah disampaikan bahwa yang terpenting dari aspek demand ini adalah pengirimnya begitu, dan itu tepat sekali karena kalau tidak ada pengiriman ya tidak ada aktivitas logistik dan tidak ada aktivitas logistik pelabuhan ini, ya. Nah, sehingga dalam hal ini inilah yang disebut sebagai asalnya, dan ini adalah hinterland, dan ini nanti Anda akan menggunakan berbagai moda begitu, misalnya menggunakan truk begitu ya, misalnya menggunakan kereta api atau mungkin kapal yang lebih kecil dan sebagainya. Nah, sehingga sekarang fokus kita adalah bagaimana kemudian cara Anda untuk merencanakan, mengelola begitu ya dari permintaan tersebut, karena nanti dampaknya sangat luas begitu. Contoh begitu ya. Kalau permintaan Anda 1000 TIU begitu, atau 1000 kiloliter juga bisa kalau Anda apa tuh namanya? Berbicara terminal BBM gitu ya. Terminal BBM pasti kan memiliki pelabuhan. Kalau misalnya dia yang berada di pinggir apa tuh namanya? Di pinggir laut. Karena biasanya kalau kita berbicara terminal bahan bakar itu tidak efisien kalau Anda kirimkan menggunakan eh, apa tuh namanya? Truk begitu ya, karena kecil-kecil. Nah, kecuali memang untuk daerah yang sangat sulit dijangkau dengan kapal laut ya terpaksa Anda mengirimkan menggunakan truk atau moda selain kapal. Ya, tapi kalau tidak biasanya itu merupakan default. Nah, mengapa ini penting begitu? Bayangkan kalau misalnya Anda punya permintaan 1000 TIU atau 1000 kiloliter, tentu kapasitas yang akan disiapkan bagi terminalnya tersebut begitu ya, itu akan berbeda kalau Anda memilikinya itu katakanlah 5000 TIU begitu ya, atau 5000 kiloliter. Ya, tidak mesti 5 kali lipatnya, tapi tentu ada beberapa faktor penyesuaian, ya. Jadi itu pentingnya untuk mengelola permintaan di dalam pelabuhan. Supaya Anda satu begitu ya bisa tahu begitu bahwa ini kapasitasnya memang cukup, ya. Dan tapi tidak juga terlalu berlebih. Kalau terlalu berlebih, maka dalam hal ini akan disayangkan ya. Jadi ada kapasitas yang terbuang. Nah, ini adalah contoh dari data permintaan untuk sebuah pelabuhan liquid begitu ya, dan liquidnya tersebut sangat spesifik, dia adalah bahan bakar minyak ya, atau Anda sebut sebagai minyak juga bisa. Jadi seperti yang saya sampaikan, jadi kalau di bahan bakar minyak di sini tuh ada yang disebut sebagai depot atau terminal gitu juga boleh. Nah, di sini ada beberapa dermaga begitu ya, atau yang disebut sebagai jetty. Nah, di jetty-nya tersebut dia menerima pasokan-pasokan dari minyak dan lain sebagainya. Itu tapi kalau dari sisi supply. Nah, dari sisi demand seperti yang saya sampaikan tadi, sama begitu. Demand-nya ya tidak mesti dikirim pakai kapal begitu. Dalam kasus ini, dia dikirimkannya menggunakan truk. Ya, dikirimkan bisa ke konsumen akhir begitu ya, atau dikirimkan ke depot lain kalau di beberapa operasi depot itu, ya. Ini katakanlah depot A, ini katakanlah depot A aksen, ini berarti adalah depot-depot selain A gitu ya. Ini ada beberapa depot yang mungkin. Nah,
mengirimkannya macam-macam gitu. Kalau yang ke konsumen individu bisa menggunakan truk, yang sini kalau memang memungkinkan modanya bisa menggunakan sungai dan lain sebagainya. Ya. Nah, di sini kalau Anda lihat, ini contoh misalnya ada di suatu daerah begitu ya. Kalau memang ini contohnya adalah instalasinya Pertamina begitu. Di situ adalah contoh kalau misalnya yang di Medan begitu dikirimkan ke beberapa kabupaten ya. Dan di sini Anda lihat beda-beda produknya. Ada banyak begitu ya. Misalnya dia premium, Pertamax gitu, Pertamina Dex dan lain sebagainya. Itu sangat tergantung dari Anda mau mengirimkan produknya itu apa. Ya. Dan di situ kalau kita lihat di situ kemudian Anda tahu juga dalam 1 bulan tersebut itu Anda akan perlu mengirimkan berapa kiloliter gitu kalau dari data historis. Nah, apa gunanya mengetahui ini? Lagi-lagi begitu ya, sangat penting untuk merencanakan berbagai aspek di dalam pelabuhannya tersebut begitu ya. Entah nanti ukuran tangkinya, nanti jetinya berapa banyak dan lain sebagainya. Semua berangkatnya dari demand ini. Ya, dan ini yang disebut sebagai demand historis begitu karena ini tercatat begitu dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini adalah kalau kita lihat, jadi sebetulnya kalau kita tarik lagi, eh, pendorong demand itu apa ya? Pendorong demand itu adalah kalau kita mengambil konsepnya dari Martin Stopford yang kita pelajari di segmen sebelumnya, itu tidak dapat dibantah, tentu saja adalah ekonomi dunia. Ya, ekonomi dunia di sini. Jadi perkembangannya seperti apa? Kalau misalnya sedang bagus begitu ya, demand Anda mungkin tinggi gitu. Contoh kemudian kalau kita berbicara pandemik, mungkin pandemik mungkin terutama mungkin 3 bulan pertama orang sangat jarang berpergian gitu ya. Satu karena takut, yang kedua karena dibatasi oleh regulasi, tidak boleh bepergian, entah itu dengan kendaraan umum ya terutama, dan mungkin juga ada beberapa pembatasan dengan kendaraan pribadi. Sehingga dalam hal itu begitu tidak bisa Anda pergi dan orang kan tidak butuh bahan bakar. Sehingga permintaan bahan bakarnya akan turun secara drastis. Nah, itulah contohnya yang disebut sebagai bahwa ekonomi dunia tersebut sangat mendorong begitu ya eh, perkembangan dari permintaan di pelabuhan tidak terkecuali. Ya. Nah, ada dua aspek yang berbeda yang mana di sini itu bisa ada perubahan-perubahan yang terjadi di transportasi laut begitu ya. Yang pertama ini yang disebut sebagai siklus bisnis, yang kedua adalah siklus perdagangan. Nah, di sini disampaikan bahwa kalau siklus bisnis tersebut itu akan menentukan begitu ya nanti siklus angkutan itu bakal seperti apa. Nanti bisa terjadi fluktuasi begitu ya. Bisa terjadi perubahan tingkat ekonomi dunia dari sini dan sebagainya. Sehingga di sini Anda bisa ada siklus-siklus yang mungkin berbeda begitu ya. Contoh kalau mungkin kita berbicara siklus agro begitu ya, produk-produk pertanian. Ya mungkin tidak sama karena kenapa? Tergantung dari kapan dia panen. Artinya mungkin ada faktor seasonality. Nah, ini sangat penting bagi Anda nanti untuk bisa melakukan peramalan di sini. Nah, teknik peramalannya tidak diberikan di sini karena ini kuliah S2 begitu ya. Sehingga Anda harus ada porsi belajar mandiri di situ. Nah, ini contoh begitu. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun ya, kalau yang saya bilang di sini seasonal seperti ini biasanya mungkin jangka waktunya tidak sepanjang yang di slide setelahnya. Ini mungkin kita berbicara dari Januari sampai Desember begitu ya, kita bisa melihat seasonality-nya seperti apa. Nah, sebetulnya seasonality kalau di Indonesia itu sangat kentara di 2 titik begitu ya. Yang pertama adalah pada saat menjelang Idul Fitri, itu biasanya mungkin sekitar 1 bulan begitu ya menjelang Idul Fitri itu biasanya sangat banyak terjadi pengiriman barang ya karena itu lagi-lagi begitu ya ekonomi pada saat itu begitu itu akan eh, naik begitu sehingga orang banyak melakukan pembelian dan lain sebagainya sehingga pedagang siap-siap mereka banyak melakukan impor barang baik dari luar negeri maupun dari daerah lain ya. Dan yang kedua pada saat akhir tahun begitu ya, ada momen di mana ada Natal dan juga Tahun Baru. Nah, itu kalau di Indonesia seperti itu, tapi mungkin beberapa produk begitu ya, ya Anda tahu sendiri begitu. Contoh kalau buah begitu. Nah, buah kan juga
juga tidak ada setiap saat begitu. Misalnya mangga begitu ya. Mangga rasanya awal tahun tidak terlalu banyak begitu, tapi kalau bulan-bulan sekitar Agustus, September, Oktober mungkin cukup banyak. Nah, seperti itu gitu, sehingga orang kan tidak mengirimkan mangga setiap saat dan seterusnya, ya. Nah, ini kalau dalam jangka waktu yang lebih panjang, ini adalah siklus dari GDP dunia begitu ya, dan juga di sini kalau kita lihat ada perkembangan perdagangan melalui laut begitu. Kalau Anda lihat ya, di sini kalau kita lihat di sini, ini contoh terjadi banyak sekali ada beberapa kali penurunan yang sangat dramatis. Contoh di tahun 1973 terjadi krisis minyak, 1979 krisis minyak lagi, ini ada krisis finansial ya, ini krisis moneter yang juga menimpa Indonesia ya. Dan di sini kalau Anda lihat memang dampaknya sangat signifikan begitu. Dari sebelumnya di sini pertumbuhan tahunannya itu adalah sekitar hampir 8% begitu ya. Pada saat krisis tersebut bahkan tidak menyentuh 4%, hanya angkanya tersebut 3%. Nah, itu dampak-dampak yang harus Anda pertimbangkan ya kalau kita berbicara siklus dari perkembangan GDP dunia. Oke, itu kira-kira, jadi Anda harus mengetahui begitu ya kira-kira trennya seperti apa, dan ini yang nanti akan saya sampaikan begitu ya. Kalau dalam konteks pelabuhan, Anda bisa mengambil dokumen-dokumennya tersebut dari mana. Oke. Yang berikutnya di sini ya. Di sini adalah kemudian Anda akan memiliki begitu ya. Yang di sini kalau Anda lihat juga, ini saya sampaikan ya. Dari jenis yang diangkut pun mungkin terdapat beberapa perbedaan. Ya, karena kalau kita lihat di sini begitu ya, ini adalah contoh angkutan dari setiap jenis komoditas tersebut. Misalnya yang di sini adalah biji-bijian begitu ya, misalnya gandum gitu, beras dan lain sebagainya. Kalau dari klasifikasi ya, mestinya perkembangannya cukup stabil kalau saya lihat. Karena kenapa? Ya kita bisa tarik logikanya, ya setiap saat orang membutuhkan itu gitu sebagai bahan makanan mereka, ya. Kemudian kalau Anda lihat ini yang sangat menarik begitu. Sedangkan kalau kita bandingkan di sisi yang lain, kalau kita berbicara minyak mentah begitu ya, dia akan naik begitu secara signifikan. Nah, kemudian dia sempat naik maksud saya secara signifikan, kemudian dia turun begitu. Nah, ini karena memang kenapa begitu terjadi pengiriman yang sangat banyak. Nah, kalau Anda ingat begitu di tahun-tahun ini memang kan terjadi eh, momen begitu ya, booming minyak mentah, dan Indonesia pun turut menikmatinya begitu karena waktu itu produksi kita sangat banyak ya, dan juga kebutuhannya tinggi dan lain sebagainya ya. Tapi kemudian produksi minyak turun, dan ini pada akhirnya pun yang ditransportasikan begitu ya di seluruh dunia juga turun secara signifikan ya. Jadi itu kalau kita berbicara begitu kira-kira perbedaannya. Nah, kalau Anda lihat juga di sini ya, misalnya ada juga yang di sini adalah mengirimkan menggunakan batu bara pun sempat naik dan sekarang turun lagi begitu, dan di sini adalah produk-produk yang lain. Nah, apa saja kemudian ini saya rasa merupakan hal yang penting dalam melakukan analisis demand ini. Jadi kalau menurut pendapat saya begitu ya, ada tiga faktor yang sangat penting dalam menentukan permintaan dari pelabuhan. Nah, yang pertama adalah data permintaan secara historis ya, yang sudah saya tampilkan di awal segmen ini. Anda bisa melihat begitu ya secara historis dia perkembangannya seperti apa, dan ini perhatikan betul-betul teknik yang bisa Anda pakai untuk melakukan eh, apa tuh namanya, analisis demand begitu ya. Untuk data-data historis tersebut tentu saja Anda bisa menggunakan peramalan dengan basis time series ya. Nah, itu Anda bisa perhatikan artinya apa begitu. Kalau misalnya saya di sini ya sekarang itu berada di posisi 2021 begitu ya, dan sudah ada datanya. Dan ini dari tahun katakanlah 2000. Ya 2000 kejauhan lah, mungkin 2010 gitu ya. Nah, sini Anda sudah punya datanya begitu perkembangannya. Nah, tentu begitu untuk yang 2000 setelahnya Anda bisa menggunakan prediksi begitu. Dengan apa? Ya tergantung modelnya. Apakah modelnya nanti menggunakan linear, ya. Apakah menggunakan exponential smoothing, apakah menggunakan moving average, dan lain sebagainya. Itu tergantung Anda.
Nah, bukan tergantung Anda, tergantung dari tipikal permasalahan yang Anda hadapi, ya. Nah, tapi kalau dengan seperti itu begitu ya, tentu Anda harus melakukan banyak review begitu ya, kira-kira konsep peramalan time series forecasting itu seperti apa. Nah, itu kalau yang eh, 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 terkait dengan data historis, ya. Jadi ini adalah kira-kira kalau kita sebut yang mana ini disebut sebagai normal growth, ya. Kira-kira seperti apa? Dari mana kemudian kita mendapatkan normal growth-nya? Sebetulnya kalau mau tidak di forecast bisa begitu ya, pakai cara yang mudah dengan cara pertumbuhan ekonomi, ya. Dari pertumbuhan ekonominya tersebut Anda bisa memperkirakan begitu ya, kira-kira perkembangan demand-nya dari hinterland itu seperti apa. Perkembangan dari data historis. Nah, yang kedua di sini kalau kita lihat ya, di situ kemudian ada perkembangan dari hinterland. Nah, perkembangan dari hinterland itu ya, artinya apa? Ini bukan normal growth. Artinya apa? Misalnya kalau ini ada pelabuhan, ya, yang disebut sebagai normal growth itu ya kondisinya sama begitu. Ini saya punya sekian pabrik begitu ya. Katakanlah 100. Kemudian industri-industri kecil begitu, saya punya 1000. Ya. Apa kemudian yang terjadi jika pemerintah berencana untuk membangun yang disebut sebagai kawasan ekonomi khusus? Dan mana tadi ini daerahnya tersebut itu adalah yang berada begitu sampai dengan radius 50 km dari pelabuhan, ya. Dan orientasinya kita bisa bilang ini adalah ekspor. Artinya apa? Ya. Dan apa tuh namanya? Dan kalau kita lihat begitu ya, berarti kemungkinan pengiriman produk akhirnya akan melalui pelabuhan ini, begitu kan? Dan juga kalau misalnya Anda membutuhkan beberapa bahan baku yang disebut sebagai raw material, tentu di sini Anda juga melakukan impor, kemungkinan melakukan pelabuhan ini. Nah, tapi dengan konfigurasi, ya, tadi mungkin pabriknya ada 100, UMKM-nya mungkin bukan 1000 lah, 10.000 UMKM. Apa yang terjadi kalau pemerintah membangun kawasan ekonomi khusus? Nah, tentu saja akan terdapat tambahan demand, ya, dari peningkatan aktivitas ekonominya tersebut. Dan ini yang harus Anda pertimbangkan. Nah, itulah yang disebut sebagai terjadi perkembangan dalam hinterlandnya tersebut, ya. Dan itu Anda harus mengira-ngira begitu ya tekniknya seperti apa. Sebetulnya tekniknya kalau secara kuantitatif begitu ya, perhitungannya tidak sulit, tapi mengidentifikasi begitu ya. Kira-kira faktornya apa saja, jadi kawasan ekonominya itu apa saja dan lain sebagainya itu yang harus Anda teliti begitu ya dalam melakukan identifikasinya. Nah, yang berikutnya di sini ya, ada faktor yang lain yang disebut sebagai teknologi baru. Nah, gampangnya apa? Ini bisa sangat beragam. Bayangkan begitu ya. Dulu pelabuhan tersebut itu kalau dari sejarahnya tentu adalah awalnya general cargo gitu ya. Nah, kemudian di sini di pelabuhan port yang general cargo ini berkembang menjadi pelabuhan yang dari sisi container ship. Ya, artinya menggunakan peti kemas. Kalau GC itu ya termasuk curah dan lain sebagainya, baik curah cair maupun curah kering. Ya. Dan tentu dalam hal ini ada perubahan begitu. Bagaimana kemudian kalau misalnya ada hal-hal yang lain atau bahkan di dalam satu tipe pun begitu ya. Nanti Anda akan lihat pada saat masuk ke bagian supply, kapal-kapal itu ada berbagai macam jenisnya. Nah, itu tentu saja kalau misalnya terjadi perkembangan teknologi yang tersebut tentu juga akan berpengaruh begitu ya terhadap kebutuhan dermaga, kebutuhan kerennya dan lain sebagainya. Nah, bisa juga begitu ya dalam hal ini kalau misalnya produknya pun ada faktor teknologi yang turut mempengaruhi begitu ya. Misalnya katakanlah itu ada nanti di contohnya ya misalnya penggunaan mobil listrik. Nah, tentu akan berpengaruh terhadap BBM sehingga BBM yang akan ditransportasikan itu akan terdampak ya. Nah, yang berikutnya di sini ini adalah contoh dari jaringan pelabuhan. Meskipun saya bilang tadi bahwa yang di hinterland itu adalah kita mengurusi yang di level konsumen begitu ya, tapi tentu Anda harus mengerti begitu ya. Kira-kira kalau dari sisi jaringannya itu seperti apa, ya. Contoh kalau lihat di sini ini adalah jaringan pelabuhan
Ini adalah jaringan pelabuhan bahan bakar. Ya, misalnya kalau di sini Anda memiliki terminal bahan bakar begitu ya. Dia dikirimkan dari beberapa refinery unit ya, atau yang disebut sebagai RU. RU itu ya refinery ya, atau kilang. Di sini Anda bisa lihat legendanya. Ini adalah kilang-kilangnya, ini adalah depot-depotnya menggunakan kapal, menggunakan truknya, gitu ya. Nah, di sini kemudian kalau Anda lihat ini ada beberapa eh, jenis begitu ya dari demandnya tersebut. Demand yang dikirimkan ke depot-depot yang lain ya, itu disebut sebagai demand konsinyasi karena sebetulnya adalah barang-barang mereka sendiri, tetapi adalah ya dia ngirim ke situ saja begitu. Berarti artinya kemungkinan besar begitu biayanya masih ditanggung oleh perusahaan yang sama. Berbeda dengan barang di sini yang dikirimkan begitu ke retail atau industri. Nah, kalau ini biayanya biasanya ditanggung oleh mereka. Nah, ini penting begitu buat Anda untuk melakukan rekapitulasi seperti ini begitu ya. Jadi kira-kira ini demandnya ada berapa begitu ya di setiap kabupaten. Ya, jaraknya berapa. Mengapa jarak itu penting begitu? Karena nanti akan menentukan begitu berapa biayanya. Ya, karena bisa jadi begitu ya. Dalam kasus seperti ini biayanya mereka yang menanggung begitu. Si pemilik terminal BBM tersebut. Meskipun kalau dalam pelabuhan peti kemas jarang ya kasus seperti itu. Biasanya biayanya kalau dalam terminal peti kemas akan ditanggung oleh pemilik barangnya sendiri. Ya, itu merupakan satu hal yang sangat penting saya rasa untuk mengetahui jaringannya itu. Ya, nah akan sangat bermanfaat juga bagi Anda kalau Anda bisa membuat gambar yang bisa dipahami orang dengan mudah begitu ya. Contohnya kalau kita lihat di sini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, mungkin hampir 20 daerah penyaluran begitu ya. Yang mana ini saya sebut sebagai daerah-daerah hinterlandnya tersebut ya. Daerah di mana pelabuhan apa tuh namanya? Permintaan dari pelabuhannya tersebut berasal begitu ya. Dan di sini kalau Anda lihat di sini ada total kiloliter yang akan atau secara historis begitu ya dikirimkan ke setiap daerah tersebut. Kalau Anda masih ingat tabel demand yang sebelumnya begitu ya. Ini total kiloliternya tersebut adalah berasal dari berbagai macam jenis produk begitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ini dari berbagai jenis produk begitu ya. Nah, di sini kira-kira apa begitu? Nah, di sini orang diberikan petunjuk begitu ya. Ini adalah permintaannya begitu ya, dan semakin gelap nilai kiloliternya itu semakin besar ya. Dan di situ kalau Anda lihat begitu ya. Dan di situ kalau Anda lihat, oh berarti di sini yang paling banyak itu di daerah sini. Nah, pelabuhan saya di mana begitu? Ya. Dan yang paling jauh ada di daerah-daerah yang lain. Nah, seperti apa kemudian jaraknya dari pelabuhan? Apakah ada moda transportasi yang cukup baik supaya saya bisa mengirim ke sana dengan cukup mudah dan seterusnya. Nah, itu adalah hal-hal yang harus Anda perhatikan. Kalau Anda bisa membuat seperti ini akan banyak manfaatnya. Nah, ini kemudian kalau kita berbicara data historis gitu ya, dan ini sebetulnya bukan cuma data historis, Anda sudah melakukan proses yang disebut sebagai proses peramalan atau forecasting ya. Atau dalam hal ini bisa juga disebut sebagai prognosis ya. Prognosa begitu ya kalau ejaan lama. Atau misalnya perkiraan dan lain sebagainya. Nah, di sini Anda lihat begitu ya. Ini adalah kalau kita lihat di sini kita memiliki begitu ya. Anda memiliki beberapa apa tuh namanya? Anda memiliki ini adalah beberapa jenis produk begitu ya. Anda memiliki beberapa jenis produk. Di sini ini adalah baseline ya, tentu saja tahun 2020 begitu ya. Untuk aftur berapa, biosolar berapa, MFO berapa dan lain sebagainya. Dan ini kenapa ini penting begitu saya bilang karena tentu saja di sini adalah nanti ini yang akan dikirimkan begitu ke pelabuhan terminal BBM ini begitu ya, entah menggunakan kapal besar, kapal kecil atau sebagainya, itu akan kita pelajari banyak pada saat Anda membuat begitu ya pola supply di terminalnya tersebut ya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, Anda bisa melakukan prediksi, melakukan forecast, ya tentu Anda bisa memilih metodenya masing-masing. Dan di sini tidak saya ajarkan ya, karena seperti yang saya sampaikan harus ada porsi yang Anda belajar sendiri.
Nah, tapi kalau kita lihat, kalau kemudian kita agregatkan begitu ya, dan ini kalau misalnya Anda lihat perkembangannya, YOY itu adalah year on year atau dari tahun ke tahun ya. Situ kurang lebih perkembangannya tersebut itu sekitar sekian, dan ini ada cukup anomali begitu ya, perkembangannya tidak terlalu besar. Nah, ini nanti yang akan saya jelaskan dari mana begitu ya kira-kira asalnya. Ini nanti kita akan kembali lagi ke sini. Dan di sini Anda bisa melihat begitu ya. Kira-kira begitu ya. Dan ini akan kita pelajari di slide-slide di minggu depan begitu ya. Apa gunanya mencari begitu ya growth dari database lainnya tersebut. Jadi ini contoh kalau Anda lihat begitu ya. Ini 20 sekian persen. Oh, ini akan berguna begitu. Kenapa? Artinya begitu Anda bisa melakukan analisis, saya sekarang punya ukuran tangki begitu ya. Nah, ukuran tangki yang dalam kondisi existing ini bisa tahan sampai dia demand-nya sekitar 30% dari sekarang atau 25 sampai 30% dari sekarang. Artinya apa begitu? Nah, kalau Anda memiliki informasi itu, oh berarti jelas begitu. Di tahun 2037 saya sudah harus membangun karena di sini kenaikannya sudah 20,75% atau mungkin bahkan mungkin sebelumnya ya kalau misalnya Anda was-was begitu bahwa pembangunannya membutuhkan waktu yang cukup banyak. Nah, itu adalah informasi-informasi yang sangat bermanfaat kalau Anda mau melakukan perencanaan kapasitas di pelabuhannya tersebut. Karena ingat begitu ya, ukuran tangki, ukuran dermaga, jumlah kren, pompa dan lain sebagainya sangat tergantung dari sini. Begitu pula nanti kalau kita berbicara kontainer terminal. Oh, ini kontainer yacht yang sekarang itu bisa tahan kalau demand-nya 10% dari sekarang. Nanti kalau tidak apa ya, Anda harus melakukan ekspansi begitu. Anda harus nambah alat mungkin dan itu adalah konsekuensi. Maka lagi-lagi begitu ya, bisa melakukan peramalan dari permintaannya tersebut menjadi hal yang sangat-sangat penting. Nah, ini kemudian kalau kita lihat begitu ya, itu kan kalau dari sisi barang yang bersifat curah cair ya. Nah, ini kemudian ada barang yang sifatnya tersebut adalah macam-macam begitu ya. Ada barang yang sifatnya general cargo apapun, back cargo itu apa? Misalnya kalau Anda mengirimkan pupuk ya, saya pernah melihat itu beberapa fasilitas kepunyaannya Pusri begitu dan itu ya cukup terbuka ya apa itu namanya pengetahuan saya begitu, oh ternyata kalau di sana menggunakan back cargo ada loader yang sifatnya macam-macam. Dalam hal itu ada curah cair contohnya BBM gitu ya, bahan-bahan kimia. Curah kering misalnya kalau Anda mengirimkan tadi biji-bijian gitu seperti yang saya bilang di slide sebelumnya begitu ya. Kemudian ada juga di sini adalah peti kemas. Nah, kalau peti kemas biasanya di satuannya tersebut itu dia ada di dalam box begitu, ada dalam TIU begitu ya. Terus terang saya tidak terlalu paham ya apa bedanya box dengan TIU, perlu saya lihat lagi. Tapi kalau TIU jelas ya, 20 feet equivalent unit, ukuran apa tuh namanya ukuran kontainer yang standar tersebut ya. Jadi kalau kita dalam TIU itu. Nah, ini contohnya di sini kita bisa melihat kira-kira perkembangan muatan di Tanjung Priok itu seperti apa ya. Di sini Anda bisa memperkirakan begitu kira-kira nanti bakal seperti ini. Anda lihat ya, ada anomali di tahun 2017 tersebut hampir semua jenis produk itu turun. Nah, ini mungkin kita punya dugaan bahwa di tahun itu mungkin sedang terjadi resesi begitu ya karena tahun-tahun setelahnya itu naik lagi. Nah, itu adalah faktor yang pertama dari data historis begitu ya, dan Anda lagi-lagi harus melakukan peramalan ya. Peramalannya itu biasanya kita lakukan secara time series. Nah, yang berikutnya begitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, faktor yang kedua itu adalah perkembangan hinterland. Dengan ilustrasi tadi, misalnya kalau sekarang di sini saya punya pabrik 100 begitu ya. Kemudian saya punya UMKM tadi adalah 10.000 individu begitu ya atau kelompok individu yang bergerak di bidang industri itu begitu ya. Nah, tentu dalam hal ini ada faktor misalnya pemerintah tadi saya sampaikan akan membangun kawasan ekonomi khusus begitu ya. Kemudian akan membangun jenis industri baru. Nah, tentu Anda harus pertimbangkan. Dari mana kemudian di sini? Nah, sebetulnya pemerintah itu sudah membuat beberapa dokumen yang cukup lengkap dan bagus yang bisa kita jadikan sebagai acuan, ya. Entah itu dalam yang disebut sebagai rencana pembangunan jangka menengah nasional, ada juga yang daerah begitu ya. Di situ kemudian juga ada
rencana-rencana strategis dari pemerintah, dan juga mungkin ada beberapa perusahaan begitu ya, misalnya Pelindo begitu, karena dia berbasisnya itu adalah pelabuhan dan bisnisnya tersebut sebetulnya adalah bisnis logistik, maka dia juga biasanya memiliki beberapa rencana sendiri. Ya, jadi tidak hanya dari pemerintah, tapi di sini kita juga harus melihat rencana-rencana strategis perusahaannya seperti apa. Anda lihat begitu, dia akan fokus kemana. Contoh kalau kita lihat di sini, ya, ini pemerintah menetapkan bahwa dia punya beberapa industri andalan, industri pangan, farmasi, dan lain sebagainya. Anda lihat begitu, persisnya seperti apa. Dan dalam hal ini, biasanya pemerintah sudah memiliki asumsi-asumsi pertumbuhan. Nah, Anda bisa mengambil dari situ. Karena itu kan tentu sudah dibuat berdasarkan kajian yang cukup mendalam gitu ya. Artinya kalau kita berbicara keabsahan dari data begitu yang Anda gunakan, saya rasa sudah absah begitu ya, karena sudah berdasarkan kajian gitu ya. Nah, itu kalau kita lihat, jadi itu aspek yang sangat penting yang tidak boleh Anda lupakan. Faktor yang kedua tadi, kalau yang pertama tadi kan adalah historical demand ya. Dari sisi perkembangan hinterland ini harus Anda perhatikan baik-baik ya. Nah, selanjutnya yang di sini begitu ya. Ini adalah teknologi begitu, dan ini kalau teknologi tersebut contoh begitu ya. Misalnya Anda menambahkan sebuah aktivitas begitu ya. Contoh kalau misalnya saya punya pelabuhan ya. Pelabuhannya tersebut sekarang itu baru pelabuhan General Cargo. Nah, dia berencana menambah satu terminal lagi, dan Anda mungkin masih ingat ya definisi yang sudah kita pelajari di kuliah awal-awal, bahwa pelabuhan itu berbeda dengan terminal begitu ya. Terminal itu adalah ya terminal kargo, terminal satu, terminal 2, dan lain sebagainya ya. Nah, di sini kita berbicara kemudian Anda ingin mengembangkan terminal untuk peti kemas ya. Nah, di terminal peti kemas tersebut begitu ya. Ini kan aktivitas baru. Bagaimana caranya? Salah satunya Anda bisa menggunakan model difusi conjoint. Nah, kalau ini sebetulnya berasal dari riset saya begitu ya. Dari riset saya di sini ada beberapa hal, tapi mungkin saya hanya memperkenalkan secara sekilas begitu ya. Kalau Anda tertarik begitu bagaimana melakukan proses peramalannya untuk aktivitas yang baru itu, Anda bisa membaca papernya. Tapi paling tidak di sini Anda harus mendefinisikan yang disebut sebagai utilitasnya, itu untuk mengetahui begitu ya kira-kira preferensi konsumen itu seperti apa ya. Kemudian yang di sini Anda mengetahui kira-kira faktor yang terpengaruh dari perubahan atau perkembangan teknologi itu apa saja ya. Dan di sini kemudian Anda harus mengganti begitu utilisasi statusnya, utilisasinya yang statis itu menjadi utilisasi yang dinamis begitu ya. Dan kemudian Anda melihat begitu market share-nya itu ada berapa. Ini didasarkan pada sebuah asumsi sebetulnya bahwa kalau terjadi perkembangan teknologi itu aktivitas ekonominya tidak berubah secara drastis begitu ya, dan Anda akan mengambil pangsa pasar kompetitor yang lain yang sudah ada ya. Ini adalah model-modelnya begitu. Ini adalah faktor-faktor dinamisnya. Ini adalah model aditif conjoint-nya ya. Ini adalah model regresi logistik ya, untuk menentukan apakah nanti Anda atau bisnis yang akan Anda rancang tersebut cukup menarik atau tidak bagi konsumen. Kalau dipandang cukup menarik begitu ya, maka nilai yang di sini adalah 1 begitu ya, artinya dia akan memakai produk Anda. Tapi kalau tidak dipandang cukup menarik, maka nilainya adalah 0 begitu ya. Berarti produk Anda tidak dipakai oleh konsumen yang ada sekarang begitu ya. Dan ini metodenya sebetulnya adalah persepsi begitu ya. Nah, di persepsinya tersebut di situ Anda akan menanyakan begitu ya, apakah orang mau menggunakan produk ini. Kalau mau menggunakan begitu, Anda kemudian menjelaskan begitu ya. Menjelaskan kira-kira nanti apa tuh namanya? Spesifikasinya seperti apa sehingga yang mengisi kuesionernya menjadi lebih terbayang. Oke. Yang berikutnya di sini begitu ya. Ada juga dalam hal ini, kalau ini kan ini contoh ya, kalau kita kembali ke barang curah cair yang BBM ini ya. Di sini kalau kita lihat tentu ada pertumbuhan yang normal, yang mana di sini berasal dari, kalau pertumbuhan normal tersebut itu berasal dari, saya bilang tadi kan, pertambahan ekonomi ya, atau economic growth. Nah, mengapa nilai economic growth tersebut kemudian kalau di sini Anda lihat dengan jelas itu diasumsikan sama bahkan ya dengan laju pertumbuhan penduduk ya.
Karena salah satu pendorong ekonomi tentu saja adalah permintaan, ya, adalah permintaan. Di situ ini tabelnya saya kopikan lagi yang tadi begitu ya. Nah, adanya permintaan di situ kalau penduduk bertambah begitu ya, tentu saja permintaannya juga akan bertambah. Sehingga kita bisa melihat kalau secara historis begitu ya, faktor yang nomor satu begitu ya tadi, nomor satu dari historical demand, Anda bisa melihat dari laju pertumbuhan penduduk. Nah, faktor yang nomor dua tadi yang disebut sebagai hinterland development, ya, kan saya sampaikan tadi, Anda harus bisa melihat begitu, kira-kira ada perkembangan industri apa. Oh, misalnya kalau dalam kasus yang seperti ini, ternyata ada perkembangan itu dari kawasan ekonomi khusus yang nanti akan dibangun oleh Pelindo 2. Nah, tentu itu bisa Anda pertimbangkan, begitu ya. Karena memang kenyataannya nanti dia akan ada banyak aktivitas. Dari mana kita bisa melakukan pendekatannya ini sebetulnya tidak terlalu sulit, begitu ya. Misalnya Anda sudah tahu, oh Pelindo nanti akan berinvestasi sebanyak kira-kira 3,2 triliun. Saya ngarang aja angkanya, ya. Nah, kemudian di sini dari 3,2 triliun tersebut Anda harus mengetahui kan sebetulnya dampaknya terhadap produknya itu seperti apa. Nah, sebetulnya di sini Anda bisa melihat dari data historis, dari data-data proyek mereka yang lain. Kalau mereka pernah katakanlah mengeluarkan atau meluncurkan proyek yang nilainya 10 triliun, dampaknya seperti apa terhadap pertambahan produknya tersebut? Atau kalau tidak, pertambahan terhadap economic growth-nya itu seperti apa? Itu juga bisa, tentu saja dengan cara seperti itu, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi begitu ya. Faktor yang ketiga ini adalah yang barusan kita bahas adalah new technology. Ya. Nah, yang di sini ini ada perkembangan teknologi karena ini adalah produk bahan bakar begitu ya. Maka terdapat isu bahwa yang di sini adalah nanti BBM itu tidak banyak dipakai lagi begitu ya. Karena sehingga di sini bisa nanti sehingga tadi bisa Anda lihat begitu ya, yang ada di sini ada pertumbuhannya tersebut ya. Sebentar. Pertumbuhannya tersebut yang nantinya itu adalah dia itu sempat turun begitu. Kenapa begitu? Karena kalau ada perkembangan karena kalau ada perkembangan kendaraan listrik begitu ya, maka tentu saja jumlah dari bahan bakarnya yang dipakai sekarang itu tidak sebanyak yang ada sekarang. Dan itu Anda harus mencari tahu caranya kira-kira seperti apa ya untuk memprediksi kira-kira market share-nya dari kendaraan listrik tersebut ya. Nah, itu kalau kita berbicara demand, jadi ingat begitu ya, ada tiga faktor yang sangat berpengaruh. Yang pertama adalah data historis dari demand-nya itu sendiri. Yang berikutnya adalah eh, hinterland development atau perkembangan hinterland. Yang ketiga adalah new teknologinya itu seperti apa. Oke, yang berikutnya di sini kita akan masuk ke bagian pasokan begitu dari pelabuhan. Karena ingat begitu ya, kalau kuliah yang pertama begitu ya tentang review dari sistem logistik begitu ya. Salah satu aspek yang terpenting kalau dalam logistik Anda yang pertama mengetahui begitu ya demand-nya itu berapa. Setelah Anda mengetahui demand-nya berapa, tentu yang berikutnya Anda harus mengetahui ini supply-nya berapa. Supply-nya cukup atau tidak begitu untuk memenuhi demand-demand saya ini begitu ya. Nah, yang berikutnya yang di sini sebetulnya kalau tadi kita bicara ini adalah portnya, demand-nya tadi kan berasal dari pabrik gitu ya, berasal dari individu. Apa yang disebut sebagai supply-nya itu? Supply-nya ini sebetulnya adalah angkutannya. Ya, dalam hal ini disebut sebagai fleet-nya. Ya, fleet-nya itu yang terkait tentu saja dengan freight, jadi armada untuk mengangkut. Dan di sini Anda membutuhkan berbagai macam kapal, gitu ya. Nah, karena kenapa? Ya sama seperti pada jenis moda transportasi yang lain. Kapalnya tersebut tentu tidak tersedia dalam jumlah yang berlimpah. Jumlahnya terbatas begitu ya, sehingga Anda harus merencanakan dari mana saya harus melakukan sourcing atau saya harus melakukan booking kapal tersebut, ya.
dari mana saya harus memesannya, berapa harganya, yang disebut nanti sebagai charter fee. Ya, karena biasanya Anda tidak memiliki sendiri, bahkan untuk perusahaan-perusahaan yang besar sekalipun. Biasanya lebih efisien bagi perusahaan tersebut untuk melakukan penyewaan. Ya, itu kalau kita berbicara dari supply-nya. Jadi itu yang sangat penting untuk Anda ketahui. Oke. Yang berikutnya di sini, tadi saya mencontohkan begitu ya data permintaan. Di sini saya juga mencontohkan ya, itu yang disebut sebagai di sini adalah data supply begitu ya, atau data pasokan. Ya, ini adalah pasokan yang datang menggunakan kapal begitu ya, meskipun di sini tidak tidak jadi begini, kalau kita berbicara supply sebetulnya itu tidak serta-merta kita berbicara kapal yang pasti keluar ya. Kapal yang datang pun itu juga termasuk supply, karena kan Anda harus merencanakan kira-kira kapal itu seperti apa. Ya. Contoh di sini ya. Di sini kita bisa bagi dua ya, kita bisa bagi dua. Di sini kalau misalnya di pelabuhan ini, di portnya ini BBM ya, kapal itu ada yang datang itu dari RU ya, itu menggunakan kapal-kapal. Berikutnya ada juga yang keluar, ya ini yang disebut sebagai produk-produk supply, yang di sini adalah produk-produk konsinyasi atau yang disebut sebagai backloading. Apa yang disebut sebagai backloading ini? Karena kan di portnya tadi itu kan ada depot. Dia itu mengirimkan ke depot-depot yang lain. Nah, itulah yang disebut sebagai barang-barang yang backloading. Ya. Nah, di situ kalau kita lihat di setiap pengiriman tersebut, apa kemudian ini Anda lihat ya, dikirim dari Pontianak kemudian ke pelabuhan yang lain, berarti itu adalah data, ini adalah yang backloading tadi itu, ya. Kemudian yang di sini menggunakan kapal jenis ini, ya. Kemudian kalau Anda lihat dia ada materialnya tersebut adalah premium. Di sini dia dikirimkannya tersebut itu berapa BL itu kalau tidak salah dalam barel begitu ya, sehingga kalau Anda mau membutuhkan datanya dalam satuan kiloliter, tentu Anda harus melakukan proses konversi. Ya, itu kalau kita berbicara masalah data-data penyaluran ya. Dan di sini ada juga tentu saja data pasokan. Nah, tapi intinya adalah yang ingin kita bahas dalam supply tersebut, bagaimana Anda bisa merencanakan kapalnya. Satu begitu ya. Yang berikutnya, yang di sini Anda bisa merancang. Jadi kalau ini kita sebut sebagai kapal yang mau memakai jenis apa, yang berikutnya Anda merencanakan pengirimannya itu berapa. Ini yang disebut sebagai parcel size. Ya, karena beda-beda begitu. Apakah Anda mau mengirimkan dalam jumlah yang besar? Ya, berarti nanti konsekuensinya Anda enak begitu ya, dalam 1 tahun tidak perlu ngirim sering-sering. Karena kan misalnya ada demand-nya 10.000 begitu ya. Kapal Anda ukuran 5.000, ya Anda kirimnya 2 kali saja setahun. Tapi kalau kapal Anda ukuran 2.000, tentu Anda harus ngirim 5 kali dalam 1 tahun. Ya, tapi kan beda nanti biaya sewa kapalnya. Beda nanti biaya penyimpanannya dan biaya pembangunan tangkinya dan segala macam. Ya. Nah, kemudian kalau ini adalah supaya Anda mendapatkan gambaran secara makronya begitu ya. Ada baiknya juga Anda mengetahui begitu perkembangan armada kargo di dunia ini ya. Di situ kalau kita lihat ini adalah ukuran dari armadanya ya, dari mulai carrier untuk membawa curahnya tersebut ya, carrier untuk membawa minyak ya, kemudian river ini berarti adalah kargo yang bisa dingin begitu ya, atau yang bisa membawa mobil, kapal-kapal yang khusus membawa mobil begitu ya. Ro itu adalah roll on roll off gitu. Misalnya kalau misalnya Anda naik ke kapal ferry begitu ya, kapal LPG dan lain sebagainya itu beda-beda, membawa GC ya. Dari sini kita bisa lihat perkembangannya seperti apa ya. Dan yang di sini ini adalah ukurannya dalam DWT. DWT itu adalah yang disebut sebagai dead weight ton ya. Kapal tersebut akan punya DWT, itu adalah berat kosong dari kapal ya. Dikurang, saya lupa ya apakah ini sudah ditambah dengan kru atau tidak, tapi yang jelas tidak ada muatannya. Jadi itu adalah berat kosongnya begitu ya. Berat maksimum ya. Adalah berat maksimum
DWT-nya tersebut adalah berat maksnya, ya, yang bisa angkut oleh kapal tersebut. Produk, kemudian adalah orang, begitu ya. Kemudian air, bahan makanan, karena Anda ingat begitu ya, krunya yang di dalam kapal tersebut mungkin dia baru ketemu eh, pelabuhan yang lain tersebut mungkin bisa jadi mingguan atau bulanan, ya. Nah, itu kalau kita lihat jadi dia harus mengangkut termasuk bahan makanan dia sendiri. Nah, tadi kalau kita lihat begitu ya, pada saat kita merencanakan demand, tadi kan ada 3 faktor begitu yang berpengaruh, yaitu adalah yang pertama data historis atau perkembangan demand secara historis. Yang berikutnya kalau kita lihat yang di tadi begitu ya, adalah perkembangan dari hinterlandnya, dan yang ketiga adalah perkembangan dari teknologi. Nah, di sini begitu ya, kalau kita berbicara supply, dan tadi di supply tersebut identik dengan memakai kapal yang jenis apa, di sini pun ada beberapa kondisi begitu ya. Yang pertama adalah kondisi supply demand-nya seperti apa. Yang berikutnya yang disebut sebagai spesifikasi kapal, ya. Yang berikutnya adalah kondisi dari perairan. Ini beberapa adalah diambil dari bidang ilmu kelautan begitu ya, tapi menurut saya Anda juga penting begitu ya untuk mengetahui karena memang sangat terkait erat gitu. Nah, yang berikutnya adalah berapa nanti biaya dari penyewaan kapal itu tersebut begitu ya. Dan juga di sini apakah Anda memutuskan untuk dead freight atau tidak. Nah, dead freight itu artinya apa? Anda katakanlah menggunakan kapal yang sebetulnya begitu ya, kebutuhan Anda itu adalah 1000 DWT itu sudah cukup. Ya, ini Anda bisa isi begitu. Katakanlah sampai kapasitas 90% itu sudah sesuai dengan tadi yang saya istilahkan itu adalah parcel size. Anda mau ngirim begitu ya dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain sudah cukup begitu. Anda katakanlah ngirimnya itu di sini 900 kiloliter gitu ya. Ini asumsinya 1 DWT sama dengan 1 kiloliter. Tidak seperti itu sebetulnya ya. Nah, eh tetapi begitu, kapal yang ini tidak tersedia begitu. Yang tersedia hanya kapal yang 2500 DWT. Padahal Anda tadi hanya mau mengirimkan 900 dan ini identik ya 1 DWT dengan 1 kiloliter. Tentu Anda tidak ngisi semuanya. Ya berarti yang Anda isi kan hanya sekitar 40% dari kapasitas. Ya. Dan itu tentu saja dalam hal ini ada space yang tidak bisa Anda pakai. Nah, apakah mungkin Anda bisa bekerja sama dengan perusahaan yang lain supaya space-nya tersebut bisa dimanfaatkan sama-sama ya, atau kalau tidak Anda melakukan dead freight begitu. Artinya apa? Anda tidak memanfaatkan seluruh ruang yang ada di kapal karena memang kondisinya seperti itu, tidak ada kapal yang tersedia yang sesuai dengan kebutuhan saya tersebut gitu ya. Mau tidak mau ya terpaksa begitu. Itu adalah satu-satunya opsi yang bisa Anda lakukan. Nah, kalau terkait dengan kondisi perairan apa begitu? Nanti kita berbicara begitu ya. Kapal itu pasang surutnya kapan? Ya. Kemudian kira-kira kan kapal itu memiliki yang disebut di sini sebagai draft atau kedalaman. Apakah dia bisa masuk ke area perairan tersebut dengan mempertimbangkan draftnya tersebut? Belum tentu. Ya, itu juga yang nanti harus kita pertimbangkan. Nah, yang pertama di sini begitu ya. Kalau kondisi supply dan demand-nya tadi sudah dibahas pada saat kita ada di bagian-bagian awal dari kuliah ini. Nah, yang berikutnya adalah kita berbicara dari spesifikasi kapalnya, ya. Dari spesifikasi kapalnya itu di sini bisa kita lihat contoh kalau misalnya ini adalah kapal minyak begitu ya. Nah, kapal minyak itu ada berbagai macam-macam. Contoh adalah kapal lighter gitu, kapal small 1, small 2, general purpose begitu ya, atau yang disebut sebagai GP1, GP2, MR dan lain sebagainya. Nah, yang di sini kemudian ini berbeda-beda tergantung DWT-nya dan ini akan cukup sebanding begitu ya dengan nanti berapa kiloliter yang bisa dia angkut. Meskipun saya tidak bilang bahwa 1 DWT 1 kiloliter tidak begitu ya, tapi artinya apa? Semakin besar DWT-nya tentu semakin besar kiloliter yang bisa diangkut. Nah, sebetulnya bagaimana nanti? Nanti ini akan dibagi dalam beberapa kompartemen tersebut ya. Ini adalah produk A, produk B, produk C, itu bisa seperti itu. Nah, kalau kita kembali ke slide-slide yang awal, Anda tentu tadi mestinya masih ingat bahwa saya sampaikan tadi bahwa dalam kondisi ekonomi yang lesu begitu ya, tidak ada angkutan, maka
beberapa dari kapal ini begitu ya akan dipakai untuk titik-titik penyimpanan storage begitu ya. Yang dalam kalau istilah pelabuhan yang tadi yang saya jelaskan di segmen sebelumnya yang disebut sebagai STS atau ship to ship. Nah, kalau dalam kasus yang seperti ini ya bisa begitu. Anda sebetulnya secara prinsip menyewa kapal yang sama ya sebagai proses storage-nya tersebut. Ini sebetulnya bukan hanya dari sisi pemilik kapalnya sendiri begitu ya. Contoh kalau dalam pandemi seperti yang tempo hari begitu ya, saya membaca berita begitu ya bahwa karena tidak ada permintaan yang cukup tinggi begitu ya karena kondisi pandemi saya sampaikan tadi mungkin orang takut keluar dan juga mungkin orang juga dibatasi mau keluar gitu tidak bisa menggunakan kendaraan umum sehingga permintaan BBM turun drastis sehingga eh, produk-produk BBM-nya tersebut diam begitu ya diam di apanya itu namanya di pelabuhannya tersebut ya. Nah yang berikutnya di sini di situ kalau kita lihat ini kemudian kita punya ya berbagai jenis kapal begitu ya berbagai jenis kapal kalau di sini adalah kapalnya itu adalah kapal-kapal peti kemas. Nah, kalau kapal peti kemas, sebetulnya kapal itu sama semuanya ya. Semuanya itu diukur dalam DWT-nya. Jadi registernya, nanti Anda bisa melihat ya kalau Anda mau caranya, Anda bisa cek ya dari ambil saja satu nama kapal yang di sini, misalnya katakanlah adalah OB. OB itu adalah oil barge ya. Oil barge ya. Barge itu adalah tongkang. Jadi dia adalah kapal tongkang. Anda bisa cek kalau untuk oil barge yang seperti itu dia spesifikasinya seperti apa, DWT-nya, kapan dia dibuat, registernya di mana, panjangnya itu ada semua, ya. Nah, di situ kalau Anda lihat tapi di sini saya contohkan begitu dengan TIU supaya Anda tahu juga begitu ya. Nah, kapalnya bisa dibagi macam-macam. Panamax itu adalah kapal begitu ya yang dia itu bisa melewati terusan Panama. Terusan Panama itu yang di antara yang di apa benua Amerika ya. Yang di sini kalau misalnya ini Eropa dari sini, ini Asia. Ini tentu saja kita berbicara utara yang itu ada di atas begitu ya. Ini tentu saja Amerika Serikat ada di sini, ini Amerika Latin ya, Brazil, Argentina dan sebagainya. Nah, dia yang menembus yang di sini. Supaya cepat begitu karena kalau Anda sudah putar ke bawah ke selatan melewati apa? Argentina. Nah, itu adalah bisa melewati itu. Pos Panamax ya tentu kapal yang lebih besar dibandingkan kapal-kapal Panamax. Kemudian Suezmax begitu adalah kapal-kapal yang bisa melewati Selat Suez. Kemudian Selat Suez Anda masih ingat ya yang kemarin itu banyak beritanya. Kalau ini Eropa begitu ya. Yang di sini itu adalah Afrika. Ini ukurannya tentu saja beda ya. Afrika jauh lebih besar gitu. Yang di sini itu adalah ini Asia begitu. Tepatnya adalah Timur Tengah. Nah, kalau awalnya kan kalau berputar misalnya ke Indonesia yang ada di sini kan harus berputar lewat situ, melewati Tanjung Harapan yang ada di Afrika Selatan, ya. Nah, tapi kan kalau dengan adanya di sini, ini potong di situ, Anda kan bisa lewat situ. Nah, itu adalah Suezmax dan terusan Suez kan memang lebih besar ya kelihatannya dari terusan Panama. Saya juga tidak hafal. Nah, kemudian yang di sini adalah pos Malaka Max begitu artinya yang bisa melewati selat-selat Malaka tersebut. Di sini kalau Anda lihat Selat Malaka tentu saja ini adalah Sumatera begitu ya. Yang di sini adalah Semenanjung Malaysia, ini Singapura. Nah, ini Malaka itu di sini. Ya yang bisa melewati itu. Dan ini makin besar ya kalau dari sisi TU-nya. Nah, kemudian kalau saya tadi review begitu ya. Salah satu faktor yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan perencanaan armada ya di dalam kapal tersebut itu adalah kondisi dari perairannya ya. Yang pertama di sini ini adalah kondisi dari gelombangnya ya. Gelombangnya di sini ya tentu Anda kesulitan ya kalau kita di logistik kalau Anda yang tidak punya background di kelautan kecuali kalau dari kelautan mungkin oceanografi gitu mungkin bisa tapi kalau dari teknik industri ya sebetulnya tidak bisa gitu untuk masuk ke sini. Tapi ini penting begitu ya untuk diketahui. Karena kenapa? Nanti kalau dalam melakukan proses simulasinya Anda akan tahu begitu kapan time window begitu ya yang dia itu bisa masuk gitu ya. Meskipun sebetulnya tidak terkait secara persis ya kalau gelombangnya yang terkait secara langsung itu adalah kondisi pasang surutnya.
Karena kenapa? Saya sampaikan tadi, kapal itu memiliki yang disebut sebagai draft. Ya. Nah, draftnya tersebut katakanlah ada di sini saya punya 5 meter. Dalam kondisi surut, ya, dari dasar air laut atau sungai tersebut hanya 4 meter. Tentu kalau seperti ini tidak bisa, ya, tidak bisa masuk begitu. Dan dalam satu hari tersebut kalau saya tidak salah ingat begitu ya, pasti terjadi satu kali pasang, terjadi satu kali surut, ya. Sehingga kapal itu baru bisa masuk nanti pada saat pasang. Pasangnya katakanlah 6 meter. Oh, bisa masuk baru. Ya. Sehingga harus memperhatikan begitu. Kira-kira time window-nya seperti apa. Ya, meskipun kalau dalam eh, perencanaan kita nanti ya, sebetulnya kita baru masuknya itu secara agregat begitu ya. Ya kurang lebih kita bisa bilang nanti dia akan pasangnya tersebut siang hari begitu ya. Akan surutnya malam hari atau mungkin sebaliknya ya. Saya tidak terlalu hafal kalau persisnya waktunya dan mungkin kelihatannya berbeda-beda tergantung dari dia itu posisi perairannya ada di mana gitu ya. Nah, sehingga Anda bisa mencari begitu. Nah, sehingga bisa melakukan penjadwalan begitu ya. Anda bisa melakukan proses perkiraan begitu. Bahkan Anda bisa memperlakukan proses perkiraannya apakah dia akan terjadi kandas atau tidak. Ya, kalau kandas bukan berarti karam ya. Kalau karam kan tenggelam begitu. Nah, kalau kandas ya berarti dia tidak bisa bergerak begitu karena draftnya tersebut mentok begitu kalau Anda melihat ilustrasi yang ada di sini. Nah, yang berikutnya juga di sini ada yang disebut sebagai sedimentasi. Nah, sedimentasi itu adalah kondisi di mana terjadi pendangkalan. Kalau terjadi pendangkalan begitu ya, contoh begitu. Misalnya di sini diprediksi di lokasi A tersebut sedimentasinya itu sampai 2,5 meter per tahun. Artinya kalau draftnya yang sekarang itu 10 meter, ya dalam 5 tahun maka akan hanya menjadi 5 meter. Dan saya kalau misalnya kapal yang draftnya sudah 6 meter sudah tidak bisa lagi masuk ke situ, ya. Nah, sehingga apa? Sehingga dalam hal ini Anda harus melakukan satu tindakan yang nanti akan kita bahas di minggu-minggu yang akan datang yang disebut sebagai pengerukan, ya, supaya bisa lewat kapal-kapal tersebut. Apakah ada biayanya? Ya tentu saja. Apakah mahal? Mahal sekali. Nah, sehingga kalau kita di dalam logistik, yang mau kita lihat, apakah Anda mending tetap berada di posisi yang sekarang, kemudian Anda melakukan pengerukan, atau Anda pindah lokasi saja. Anda pindah lokasi ke lokasi yang baru, tapi tidak melakukan pengerukan. Konsekuensinya tentu Anda harus membangun fasilitas-fasilitas yang baru tersebut. Ya, itu adalah jadi seperti yang saya sampaikan ini memang ilmunya berasal dari kelautan begitu ya atau mungkin oceanografi ya saya kurang tahu, tetapi dalam hal ini sangat penting bagi kita di teknik industri untuk mengetahui karena ini kita gunakan sebagai parameter ya. Begitu pula kalau misalnya terjadi erosi ya, kalau terjadi erosi mungkin ada beberapa hal lagi yang harus Anda pertimbangkan. Nah, beberapa hal itu akan berdampak begitu ya terhadap rancangan dermaga Anda itu bakal seperti apa. Ya, apakah nanti begitu ya Anda mau menggunakan trestle begitu ya. Kalau trestle itu berarti ada semacam jalur begitu ya dari sisi daratan sampai ke dermaganya tersebut. Di situ Anda sebetulnya tujuannya itu apa dipakai trestle tersebut supaya Anda bisa mendapatkan laut dalam gitu. Karena kalau di sini katakanlah draftnya hanya 3 meter. Kalau di sini sudah 10 meter. Oh, berarti aman yang di sini. Nah, tapi apa kemudian konsekuensinya? Kalau ada pembangunan trestle seperti ini, berarti tentu ya nambah biaya dibandingkan kalau misalnya trestle itu hanya pendek saja. Nah, maka dalam hal ini sangat penting juga untuk mengetahui tadi kondisi perairannya seperti apa. Dan di situ kalau yang dipakai oleh rekan-rekan yang di geodesi, kelautan dan sejenisnya begitu ya, itu adalah peta namanya peta batimetri. Nah, Anda bisa meminta mereka untuk membaca peta tersebut ya. Kalau kita di teknik industri begitu ya dan juga di logistik tidak secara khusus begitu belajar hal yang demikian, tapi pengetahuan-pengetahuan yang terkait itu menurut saya sangat penting ya untuk dipahami juga begitu supaya apa hal yang kita pertimbangkan dalam melakukan proses pemodelan itu bisa menjadi cukup komplit. Ya, yang berikutnya yang di sini yang terakhir ya,
kita berbicara begitu kira-kira spesifikasi kapal itu seperti apa ya. Jadi ini contoh tadi saya sudah sampaikan kalau tadi OB itu adalah oil barge begitu ya atau kapal tongkang untuk minyak. Di sini ada juga kapal MT. MT itu biasanya adalah tanker ya. Nah, kalau tanker di sini Anda bisa cari begitu misalnya MT apa begitu ya. Anda bisa cari spesifikasinya. Apa sebetulnya spesifikasinya? Yang pertama tentu saja yang terpenting tersebut adalah DWT-nya ya. Kalau menurut saya DWT-nya, sini Anda lihat ini ada berapa DWT dan sini Anda bisa lihat di sini konversinya tersebut berapa kiloliter. Ini berdasarkan sedikit pemodelan begitu ya yang waktu itu kami lakukan ya. Jadi mengonversi dari DWT ke kiloliter itu ya merupakan proyeksi ya kurang lebih, karena itu sebetulnya sangat tergantung dari desain kapalnya bakal seperti apa bentuknya maksudnya. Yang kemudian adalah draftnya. Ini penting begitu. Artinya apa? Anda punya pelabuhan di sini, mau mengirimkan ke terminal, entah itu BBM atau apapun begitu ya. Di sini kemudian ada RU, ya. Anda melewati yang disebut sebagai waterway tertentu begitu ya. Draftnya hanya 5 meter begitu. Nah, maka di sini ada beberapa yang tidak jelas, tidak bisa apa tuh namanya? Draftnya hanya 4 meter begitu katakanlah ya. Ini jelas nggak bisa masuk, ini tidak bisa masuk, tidak bisa masuk, ya. Ini tidak bisa masuk dan seterusnya. Di situ Anda sudah bisa merencanakan, oh berarti begitu ya. Kalau saya mau melewati waterway ini begitu, saya tidak bisa begitu karena saya tidak bisa menggunakan MT Angelia, saya tidak bisa menggunakan MT Arcadia dan seterusnya. Nah, apa dampaknya? Dampaknya tentu saja melihat ke kapasitasnya. Kapasitasnya ternyata beda-beda begitu setiap kapal. Yang kedua adalah charter fee-nya. Charter fee-nya juga akan menjadi berbeda-beda ya dalam apa tuh namanya setiap jenis kapalnya tersebut ya. Nah, itu dari sisi deadweight-nya begitu atau dari sisi beratnya dan juga dari sisi draftnya ya. Berikutnya di sini ada juga dari sisi panjang, dari sisi lebar, ini berpengaruh ke apa? Ke jetty. Jadi jetty Anda harus bisa mengakomodasi kapal yang panjangnya demikian. Kalau katakanlah begitu ya, sekarang jetty Anda hanya bisa mengakomodasi kapal 90 meter. Kalau Anda mau memasukkan ini, berarti kan harus ada penyesuaiannya. Misalnya artinya apa? Oh, berarti biaya lagi, gitu ya. Itu adalah biaya-biaya yang harus kita pertimbangkan dengan baik, ya. Nah, yang berikutnya di sini ada yang disebut sebagai call. Call itu adalah kedatangan kapal, ya, dalam pelabuhan. Nah, kedatangannya tersebut bisa dalam tempo 1 tahun begitu ya. Ada berapa call, 1 bulan berapa call, itu tergantung Anda saja begitu ya. Kira-kira satuannya seperti apa. Nah, itu adalah hal yang sangat penting dan juga di sini Anda lihat ini kita bisa punya beberapa kategori kapal ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Ini contohnya untuk BBM, tapi untuk yang lain tentu Anda bisa tarik juga. Kira-kira demikian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya silahkan Anda pelajari dan akan kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore.